星の消えた夜に何を願うの。 Hai, Nunu di sini. Kali ini kita akan mengulas rekomendasi anime misteri. Tapi gue nggak akan memasukkan anime misteri yang sudah sangat terkenal seperti Detective Conan, Death Note, Hyoka, Monogatari series atau anime yang sudah sering gue bahas di channel ini seperti Monster, Another, Yukoku no Moriarty. Tapi gue mencoba untuk memberikan rekomendasi anime misteri lain yang setidaknya belum pernah gue bahas sebelumnya. Berbicara tentang misteri, kalian suka apanya nih? Kalau gue sendiri suka banget dengan penyelesaian kasusnya itu rata-rata cerdas dan tidak terduga. Langsung saja ya, berikut rekomendasi anime misteri terbaik versi Nunu Scarlet. Summertime Render. Kita mulai dengan anime yang sebenarnya masih ongoing, tetapi bagi gue cukup memiliki tema misteri yang menarik. Dari segi cerita cukup bagus dan secara overall anime ini memiliki atmosfer tegang dan seru yang cukup terasa. Berkisah tentang Shinpei Ajiro yang mudik ke kota Wakayama setelah mendengar kabar kematian Ushio. Di sana dia bertemu kembali dengan teman-temannya dahulu. Pemakaman terlihat lancar, tetapi ada makhluk misterius yang kerap kali meniru wujud para penduduk kota. Ushio mati karena apa? Siapa makhluk tersebut? Semuanya masih misteri. ID Invaded. Anime misteri yang juga dipadukan dengan sci-fi atau teknologi masa depan. Hal yang gue suka dari anime ini selain misterinya, MC-nya juga cukup keren dan santai menangani kasus. Organisasi bernama Kura memiliki teknologi yang memungkinkan seseorang masuk ke alam bawah sadar atau ID seseorang. Digunakan oleh polisi untuk mencari informasi dari otak pelaku kriminal. Tetapi tidak semua orang bisa masuk, hanya segelintir saja, salah satunya Sakaido, mantan detektif yang dipenjara karena membalas dendam atas kematian anaknya. Tapi karena kecerdasannya, dia membantu polisi untuk masuk ke ID dan mengungkap kebenaran. Sakurako-san no Ashimoto ni wa shitai ga umatteiru. Dari segi misteri sebenarnya cukup bagus, tapi di sini kita lebih banyak belajar tentang tulang, termasuk tulang manusia kasus pembunuhan. Dan enggak dibuat-buat ya, benar-benar masuk logika dan ilmiah. Gue juga tertarik dengan hubungan kedua karakter utama kita, yang gue harap mereka jadi pasangan walaupun keduanya udah kayak kakak adik. Berkisah tentang keseharian Sakurako Kujo, seorang osteolog atau ahli tulang belulang. Dia memiliki asisten anak SMA bernama Shotaro Tatewaki yang selalu menemani Sakurako-san. Di mana ada tulang, di situ ada mereka. Kami-sama no Memocho. Dari segi misteri cukup bagus walaupun mungkin masih ngegantung, bisa lanjut ke light novelnya. Bercerita tentang Fujishima Narumi yang merupakan siswa SMA biasa yang terkucilkan. Teman sekelasnya Shinosaki Ayaka memperkenalkan dia dengan Arisu, gadis misterius yang merupakan detektif hikikomori atau bahasa kasarnya nolep. Narumi kemudian menjadi asisten Arisu dan bekerja sama memecahkan kasus kriminal bersama dengan organisasi NEED Detective Team. Selain misteri menarik, di sini juga ada romance dikit. B. The Beginning. Anime memiliki misteri yang ya bagus lah, tetapi juga kental dengan supernatural. Grafisnya juga keren banget dan banyak sekali adegan yang bukan untuk bocah. Di era kemajuan teknologi, kejahatan dan kriminal menguasai Pulau Cremona. Ada seorang kriminal yang dikenal sebagai Killer Bee yang dikagumi tetapi juga diburu polisi. Killer Bee memiliki gaya main hakim sendiri dengan senjata tajam dan kemampuan super. Demi menegakkan hukum, seorang detektif bernama Kate Flick diberi tugas untuk meringkus para pelaku kriminal bersama partnernya Lily Hoshina. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah yang mereka kejar adalah sosok kejahatan sesungguhnya? Princess Principal.
Karakter utama kita semuanya wanita, mulai dari loli sampai onesan semua tersedia paket lengkap. Dari segi story bagus banget, cuma kalau digambarkan secara trafik makin kesini makin turun keseruannya. Apa karena emang gitu atau gue aja yang gak ngerti nontonnya? Tapi anime ini tetap layak untuk ditonton. Berlatarkan pada abad ke-19 di London. Diceritakan kota tersebut terbagi atas dua wilayah kerajaan Albion dan persemakmuran Albion. Fokus pada gadis-gadis mata-mata yang bersekolah di Queen's Mayfair di wilayah kerajaan Albion. Mereka datang dari wilayah sebelah dan bertahan hidup dari para pembunuh dan pengkhianat. Darker Than Black. Anime dengan action yang seru, misterinya juga lumayan terasa, jadi nggak akan bosan lah karena anime ini nggak bacot doang kayak anime misteri kebanyakan. Gue juga suka dengan watak karakter utama kita yang dingin dan keren. Bercerita tentang Hei, seorang kontraktor, manusia yang mendapat kekuatan dengan suatu bayaran tertentu. Hei bersama rekan-rekannya bekerja pada sindikat rahasia dan karena misi-misi yang dia jalankan, Hei menjadi buronan polisi. Di sini ada beberapa hal yang menjadi misteri seperti siapa sebenarnya karakter utama kita, bagaimana kekuatan super bisa muncul dan masih banyak lainnya. Shadows House. Cerita dan misterinya semuanya menarik. Anime ini menitik beratkan pada pertemanan dan mungkin gue bisa tebak nanti pertemanan mereka akan diuji. Tapi season pertamanya gantung banget, jadi ya bersabarlah. Berkisah tentang Shadows, bangsawan bayangan dengan jelaga saat mereka menunjukkan emosi. Masing-masing dari mereka memiliki pelayan boneka mirip sepertinya, tetapi dengan bentuk sempurna. Fokus pada Kate, si Shadows baik hati dan elegan bersama bonekanya Emilico, si perian dan penuh semangat. Mereka kemudian berteman dan menghadapi semua masalah bersama. Sunny Boy. Anime dengan grafis yang menarik, dari segi misteri lumayan bagus dan kental akan pertemanan. Nagara bersama teman-teman sekelasnya menghabiskan hari-hari membosankan di ruang kelas. Liburan musim panas pun seharusnya normal saja, tetapi tahun ini terjadi sesuatu hal yang aneh. Tiba-tiba sekolah mereka melayang ke dimensi lain. Jadi anime ini juga bisa dibilang bertema isekai. Di dimensi tersebut, para siswa memiliki kemampuan supernatural dan harus bisa bertahan hidup di dunia itu. Sembari mencari cara untuk kembali ke dunia asal, mereka memiliki masalah tersendiri dan bagaimana pergaulan anak muda menuju dewasa semuanya dibahas di sini. Bokudake ga Inaimachi. Walaupun singkat cuma 12 episode, tetapi endingnya memuaskan dengan misteri yang cerdas. Berkisah tentang Satoru Fujinuma yang memiliki kemampuan untuk kembali ke masa lalu sejenak. Suatu hari, ibunya dibunuh oleh orang tidak dikenal. Dia begitu panik dan melarikan diri karena dikira pembunuh. Tiba-tiba dia kembali ke 18 tahun lalu saat dia masih SD. Di masa lalu, teman perempuannya bernama Kayo Hinasuki terbunuh oleh orang misterius juga. Jadi di masa sekarang, Kayo dan ibunya masih hidup. Satoru kemudian bertekad untuk mencari pelaku pembunuhan serta mencegah Kayo dan ibunya terbunuh. Danganronpa. Anime yang bisa gue katakan juga bertema survival game mematikan. Di sini kita bisa melihat berbagai macam karakter menarik dengan misteri yang kuat banget. Berkisah tentang Naegi Makoto adalah salah satu dari 15 siswa terpilih masuk ke Kibogamine Gakuen, sekolah yang dipimpin oleh beruang aneh bernama Monokuma. Para siswa terpaksa mengikuti permainan Monokuma, bahkan jika itu harus membunuh satu sama lain agar bisa keluar dari sekolah tersebut. Walaupun banyak adegan pembunuhan, tetapi anime ini memiliki grafis yang sopan. Darah dibuat tidak merah dan karakternya digambarkan imut dan shonen banget. Pandora Hearts.
Anime ini cukup lawas, jadi grafisnya mungkin tidak terlalu wah. Tetapi dari segi cerita dan misteri, gue berpendapat nuansanya unik dan cukup menarik. Kental dengan tema medieval Eropa campur fantasi ke Vanitas no Carte, karena memang autornya juga sama. Berkisah tentang keturunan bangsawan muda bernama Osso Vesalius yang hidup serba berkecukupan. Tapi suatu hari ketika akan menghadiri ritual kedewasaan, dia dimasukkan ke penjara Abyss secara misterius. Hanya ada satu orang, yaitu Arisu, si kelinci hitam yang dapat menyelamatkannya. Rupan Sansei. Selain misteri dan tema detektifnya yang seru karena nggak banyak bacot doang, action di anime ini juga keren banget. Tapi karena seriesnya banyak sekali dari masa ke masa, mungkin beberapa orang nggak suka dengan seri awal karena terlalu lawas. Walaupun nggak masalah nonton seri akhir terlebih dahulu karena anime ini konsepnya episodik. Jadi cerita suatu episode diselesaikan di episode itu juga dan karakter utama sebagai pusatnya. Berkisah tentang Arsene Lupin Sansei, cucu dari Arsene Lupin, si pencuri yang terkenal di dunia. Bersama dengan rekannya, dia melakukan aksi pencurian jenius dan terlibat dengan banyak hal termasuk urusan asmara. Durarara. Anime dengan banyak sekali misteri dan karakter utama. Jadi di sini ada banyak karakter penting, masing-masing mereka dapat porsi cerita sendiri-sendiri. Dialognya banyak, jadi mesti harus diperhatikan benar-benar atau kalian akan mungkin perlu nonton ulang. Tapi actionnya juga ada dan itu seru banget. Berkisah tentang segala peristiwa di Ikebukuro, distrik Tokyo dengan rumor dan kepadatan penduduknya yang mengesankan. Semuanya berpusat pada Ryugame no Mikado, siswa yang baru saja pindah dari desa. Semuanya terjadi begitu saja. Dia terlibat dengan orang-orang berbahaya di kota itu dan siapa yang tahu, mungkin dia lebih berbahaya. Oke, itu dia rekomendasi anime misteri yang bisa gue berikan kali ini. Semoga saja bisa menambah daftar nonton kalian. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas, cuma karena gue lagi malas buat daftar panjang, jadi kita lanjut di part berikutnya kalau video ini banyak yang nonton. Salam anime lovers Indonesia.